Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Untuk anggota kelompok 3 sendiri, ada Faza Hasya, saya sendiri, ada Gina Hanifah, Hildi Ramadan, dan Ines Nabilah. Tujuan kegiatan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian rangkaian tertutup dalam suatu rangkaian listrik sederhana. Kedua, dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat membuat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hambatan konstan. Ketiga, secara mandiri, siswa dapat menginterpretasikan grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Keempat, dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan. Kelima, secara mandiri, siswa dapat memformulasikan hukum Ohm. Keenam, berdasarkan gambar desain rangkaian sederhana dari hasil rangkaian sederhana percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan konsep hukum Ohm. Ketujuh, secara mandiri, siswa dapat menghitung kuat arus listrik, tegangan, atau hambatan berdasarkan hukum Ohm. Oke, langsung aja kita ke alat dan bahannya. Yaitu adalah virtual lab. Tentunya buat buka virtual lab ini kalian harus punya laptop atau perangkat yang terkait kayak PC ataupun komputer buat ngebuka virtual lab ini. Dan tentunya kalau bisa yang support dengan Windows, karena selain itu nggak bisa, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke percobaan hukum Ohm. Pertama itu masuk dulu ke virtual lab kayak gini dulu ya, masuk dulu. Langsung kita menyusun rangkaian listrik. Di sini aku masukin dulu 2 baterai. Di sini aku pakai switch atau saklar. Terus aku masukin resistornya sebesar 10 ohm. Kalau kita udah punya 3 komponen ini, kita tinggal ngehubungin semua komponen ini dengan kabel. Hubungin pas semua komponen dengan kabel. Kenapa sih? Agar ya terhubung gitu. Kita tahu kan bahwa kabel itu memiliki sifat konduktor atau bisa menghantarkan gitu, menghantarkan energi atau menghantarkan panas, dan juga bisa menghantarkan listrik tentunya, karena di dalam kabel itu memiliki tembaga yang mampu menghantarkan listrik. Nah, kalau kita udah ngerangkai sedemikian rupa, maka ini adalah yang disebut dengan rangkaian. Jadi disebut dengan rangkaian listrik itu kayak gini teman-teman. Terdapat beberapa komponen dihubungkan oleh sebuah kabel atau beberapa kabel. Nah, kalau kita udah menyusun sebuah rangkaian seperti ini, kita masukin dulu ampermeternya teman-teman, dan juga voltmeternya. Buat pemasangan voltmeter ini sesuai ya teman-teman. Jika kutub negatif dari kabel sebelah sini, maka kita pasang resistor sebelah sini. Kalau kutub positifnya sebelah sini, maka kita pasangnya sebelah sini. Jangan berlawanan, nanti nilai voltnya akan negatif. Bisa dilihat di sini, voltnya itu positif karena sesuai dengan arah dari setiap kutubnya. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Bisa sih kita memasang secara silang itu, tapi ntar hasilnya akan minus atau tidak positif teman-teman. Setelah kita udah pasang voltmeter dan juga ampermeternya nih teman-teman, ternyata kita nemuin sebuah hal atau sebuah nilai yang bisa kita lihat. Pertama ada voltmeter sejumlah 3 volt gitu. Terus dari ampermeter juga ada 0,3 ampere. Dari mana sih kita tuh dapat nilai ini? Kita dapat 3 volt, kita dapat 0,3 ampere ini kita dapat dari mana? Apakah ujuk-ujuk itu ada? Oh, tidak teman-teman. Sebenarnya tidak langsung tiba-tiba terdapat sebuah nilai ini atau sebuah besaran ini. Lalu kita dapat ini dari mana teman-teman? Oke, langsung aja. Pertama adalah ampermeter. Kita bisa lihat ampermeter sejumlah 0,3 ampere. Maksud dari ampere ini adalah perpindahan arus listrik. Maka terjadi sebuah perpindahan, yaitu pergerakan
atau ya suatu hal yang bergerak atau berjalan, suatu seperti itu gitu. Kita bisa lihat di sini view charge-nya. Teman-teman, kita bisa lihat ada bola-bola kecil yang berjalan, yang bergerak, yang berpindah posisi. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat perpindahan muatan, teman-teman. Atau bisa lihat lebih detail lagi, itu di muatannya itu terdapat strip-strip atau tanda minus. Dari sini kita bisa perhatikan lagi, muatan ini bergerak dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kutub negatif baterai itu memiliki kelebihan elektron sehingga berpindah kepada kutub positif baterai. Maka bisa disimpulkan bahwa kutub positif baterai merupakan kekurangan elektron. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa elektron bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif baterai. Dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata elektron bergerak dari potensial yang rendah menuju potensial tinggi. Karena bergerak dari kutub yang berlebihan elektron menuju kutub yang kekurangan elektron. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kuat arus listrik merupakan muatan elektron yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik yang tertutup pada satuan waktu tertentu. Namun I atau kuat arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah, alias dari kutub positif menuju kutub negatif baterai. Atau bisa disimpulkan bahwa arus listrik mengalir bertolak belakang dengan berjalannya elektron. Nah, coba kita matikan saklarnya atau matikan switch-nya. Kita bisa lihat di sini nilai ampere meter sama dengan 0 dan nilai voltmeter sama dengan 0. Dan kita bisa lihat lagi bahwa di sini tidak terjadi perpindahan elektron atau tidak terjadi pergerakan elektron gitu. Si muatan-muatan yang tadi bergerak itu hilang. Apa yang terjadi sebenarnya gitu. Nah, untuk itu kita bisa cek view charge. Ternyata benar, tidak ada perpindahan elektron di sini. Lalu kita klik view schematic. Nah, teman-teman, bisa dilihat di sini bahwa ternyata rangkaiannya itu terputus di bagian saklarnya atau rangkaian ini terbuka. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa simpulkan bahwa switch atau saklar lampu merupakan penghubung dan juga pemutus arus listrik. Coba sekali lagi ya, teruskan. Arus listrik tertutup seperti ini merupakan rangkaian yang dialiri oleh sebuah arus listrik. Sedangkan sebuah rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak dialiri oleh arus listrik. Bisa dilihat perbedaannya. Nah, sekarang saya akan melakukan percobaan hukum Ohm sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD 2 yang menggunakan hambatan atau resistor bernilai 10 ohm, lalu 20 ohm dan juga 50 ohm. Masing-masing akan dihubungkan pada sumber arus listrik yang bernilai 3 volt, 5 volt, 6 volt, 7,5 volt, dan juga 9 volt. Yang akan diamati pada percobaan kali ini adalah kuat arus listrik pada masing-masing resistor dan juga pada masing-masing sumber listrik yang digunakan. Oke, karena saya sudah memasang 10 ohm atau satu hambatan yang bernilai 10 ohm, maka saya tinggal menambahkan 5 ohm sebuah resistor agar menjadi 15 ohm hambatannya. Maka saya tinggal menambahkan satu resistor lagi yang bernilai 5 ohm. Maka hambatan akan bernilai 15 ohm. Lalu kita pasang lagi voltmeternya. Dan bisa kita lihat voltmeternya tetap menjadi 3 volt karena sumber arus listriknya
itu tetap atau sama sebesar 1,5 volt dikali 2, dan namun di sini ampere atau aliran listriknya berubah menjadi 0,2 ampere karena resistor atau hambatannya ditambah sebesar 5 ohm. Nah, setelah itu saya mencoba dengan baterai yang lebih besar. Lalu setelah ini saya akan melakukan percobaan dengan beberapa baterai. Oke teman-teman, setelah saya melakukan percobaan mengganti resistor dari 15 ohm sampai 50 ohm, maka saya sudah mendapatkan beberapa data setelah dihubungkan dengan beberapa volt atau setelah dihubungkan dengan beberapa sumber arus listrik yang berbeda. Sekarang kita langsung saja ke pengolahan data yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hanifa Putrinisa. Saya dari kelas 12 IMA 5 ingin mempresentasikan tentang hukum Ohm. Prosedur percobaan. Rangkailah alat-alat percobaan yang terdapat dalam virtual laboratory seperti gambar di bawah ini. Setelah selesai mendesain alat-alat sesuai dengan desain percobaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, setelah selesai merangkai alat-alat dalam virtual laboratory sesuai dengan desain percobaan di atas, peristiwa apa yang dapat Anda amati? Lihatlah ampermeter dan voltmeter pada virtual laboratory. Tuliskan minimal 2 peristiwa yang terjadi. Jawaban dari pertanyaan 1, terdapat aliran listrik yang mengalir pada rangkaian. Hal ini dapat dilihat dari voltmeter dan ampermeter yang angkanya berubah setiap diganti resistornya atau baterainya. Misal, pada kejadian pertama, di mana baterai yang digunakan dengan kapasitas kecil mampu dipasangkan resistor dengan daya hambatan 5 ohm. Sedangkan pada kejadian kedua, jika daya tahan atau aliran listrik ditingkatkan melebihi kapasitas 5 ohm, maka resistor akan rusak. Pertanyaan kedua, dapatkah batu baterai dalam rangkaian yang Anda buat dinyatakan bekerja dalam rangkaian tertutup? Jawabannya adalah ya, karena ini merupakan rangkaian tertutup jika semua komponen terpasang, yang artinya tidak ada pemutusan arus listrik. Pertanyaan ketiga, apabila salah satu kabel yang menghubungkan resistor dan sumber tegangan Anda potong menggunakan pemotong yang disediakan oleh virtual laboratory, apakah yang terjadi pada rangkaian? Lihatlah ampermeter dan voltmeter pada virtual laboratory. Jawabannya adalah, maka arus listrik yang mengalir pada resistor akan berhenti, karena jalan transportasi elektron terputus, yang dimana di sini merupakan kabel. Pertanyaan keempat, berdasarkan apa yang telah Anda lakukan sesuai langkah di atas, apa yang dimaksud dengan rangkaian tertutup? Yang dimaksud dengan rangkaian tertutup merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut terhubung atau tertutup, sehingga pada rangkaian tersebut mengalirkan aliran listrik. Kita lihat di sini ada data hasil percobaan. Pada tabel pertama memiliki nilai hambatan 50 ohm. Pada nomor pertama memiliki tegangan listrik
0 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0 ampere. Pada nomor kedua, memiliki tegangan listrik 1,5 volt memiliki kuat arus listrik 0,03 ampere. Nomor ketiga, memiliki tegangan listrik 3 volt memiliki kuat arus 0,06 ampere. Pada nomor keempat, memiliki tegangan listrik 6 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,12 ampere. Pada nomor kelima, memiliki tegangan listrik 9 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,18 ampere. Pada nomor keenam, memiliki tegangan listrik 12 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,24 ampere. Pada tabel kedua, memiliki nilai hambatan 100 ohm. Pada nomor pertama, memiliki tegangan listrik 0 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0 ampere. Pada nomor kedua, tegangan listrik 1,5 volt memiliki kuat arus listrik 0,015 ampere. Pada nomor ketiga, memiliki tegangan listrik 3 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,03 ampere. Pada nomor keempat, tegangan listrik 6 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,06 ampere. Pada nomor kelima, memiliki tegangan listrik 9 volt memiliki kuat arus sebesar 0,09 ampere. Pada nomor keenam, memiliki tegangan listrik 12 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,12 ampere. Pada tabel ketiga, memiliki nilai hambatan 200 ohm. Pada nomor pertama, tegangan arus listrik 0 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0 ampere. Pada nomor kedua, tegangan listrik 1,5 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,015 ampere. Pada nomor ketiga, tegangan listrik 3 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,03 ampere. Pada nomor keempat, memiliki tegangan listrik 6 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,06 ampere. Pada nomor kelima, tegangan listrik 9 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,09 ampere. Pada nomor keenam, tegangan listrik 12 volt memiliki kuat arus listrik sebesar 0,12 ampere. Kita bisa lihat di sini kita disuruh membuat grafik dengan data hasil percobaan yang kita buat. Inilah yang kita dapatkan dari hasil percobaan yang kita buat. Dengan nilai hambatan 50 ohm kita mendapatkan grafik seperti ini. Dan juga dalam hambatan 100 ohm kita memiliki grafik seperti ini yang kalau dilihat dari grafik sebelumnya itu lebih naik. Dan pada nilai hambatan 200 ohm kita bisa melihat ini berbeda dengan grafik pertama yang 50 ohm dan 100 ohm. Dia awalnya itu agak naik dan tidak lurus seperti yang kedua grafik sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa grafik dari berbagai macam hambatan memiliki perbedaan grafik. B. Bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Jika hambatan bernilai besar, maka tegangan juga akan bernilai besar, dan jika hambatan bernilai kecil, maka arus bernilai kecil. Carilah nilai gradien untuk masing-masing grafik. A. Nilai hambatan R. R sama dengan V bagi I. R sama dengan 12 bagi 0,24. R sama dengan 50 ohm. B. Nilai hambatan R. R sama dengan V bagi I. R sama dengan 12 bagi 0,12. R sama dengan 100 ohm. C. Nilai hambatan R. R sama dengan V bagi I. R sama dengan 12 bagi 0,06. R sama dengan 200 ohm. D. Setelah menghitung nilai gradien untuk masing-masing grafik, bagaimana nilai masing-masing atau dari grafik yang telah dibuat? Apakah mendekati nilai hambatan yang Anda pasang? Nilai masing-masing grafik sesuai dengan resistor yang dipakai. E.
Bagaimana hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan listrik berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Besar tegangan listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan. F. Bagaimana perumusan hukum Ohm dari percobaan yang telah dilakukan? R sama dengan V bagi I. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa hambatan berbanding terbalik dengan arus. Jika hambatan diperkecil, maka arus akan menjadi besar, dan sebaliknya, jika hambatan diperbesar, maka arus akan menjadi kecil. Sedangkan pada hambatan berbanding lurus dengan tegangan. Jika hambatan diperkecil, maka tegangan yang dihasilkan akan mengecil juga. Dan sebaliknya, jika hambatan diperbesar, maka tegangan yang dihasilkan akan besar. Dari situ, kita bisa merumuskan bahwa hambatan sama dengan tegangan dibagi arus, atau R sama dengan V per I. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.